Selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra juga gak apa-apa. Sekarang saya berumur 18 tahun dan sekarang saya kelas 12. Hari ini saya mau sharing tentang iman yang sejati. Terkadang kita kalau misalnya mendengar tentang iman itu kayak yang saya sudah pernah sharing, iman itu adalah willpower atau willpower, aku lupa lagi, atau tekad. Terus ada juga iman itu istilahnya kan banyak yang saya sharingin tentang iman itu kan banyak yang saya bahas, ada 2. Sekarang saya mau bahas yang ketiga. Yang ketiga, iman yang sejati itu pasti akan diuji. Maksudnya gimana? Maksudnya itu gini, cara kita tahu, kan kita sering bertanya-tanya kan, kalau misalnya kita mempunyai iman atau apa, kita itu benar-benar percaya apa enggak sama Tuhan. Gampangannya itu contohnya gini, misal pacaran ya, paling gampang pacaran. Kita kan sering kalau misalnya ditanyain sama, kalau misalnya pacaran dikenalin sama orang tua, kan pasti orang tuanya yang kita dikenalkan itu atau orang tuanya pacarnya kita kan pasti ditanya, kau beneran tak sungguh-sungguh sayang sama anak saya? Kamu beneran tak bisa membiayai kehidupan anak saya? Kamu beneran tak bisa membahagiakan anak saya? Pasti itu ditanyai. Sama kalau iman itu pasti ada ujiannya, pasti ada tes-tesnya atau halangan-halangannya. Supaya apa? Supaya kita tahu apakah kita benar-benar beriman kepada Tuhan secara sungguh-sungguh atau cuma ikut-ikutan aja. Karena iman yang ikut-ikutan itu iman itu bisa aja loh, cuma ikut-ikutan aja itu bisa. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Kita para manusia itu gampang untuk dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung ya. Dipengaruhi sama manusia itu terlalu gampang. Jadi kan banyak orang nanya, apakah aku benar-benar hidup sungguh-sungguh sama Tuhan? Nah ini pertanyaannya. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan? Gampang caranya. Yang pertama, waktu kamu menghadapi masalah, kamu bergantung sama pikiranmu sendiri atau bergantung sama Tuhan? Yang kedua, saat kamu menghadapi masalah, apa reaksimu? Apakah kamu marah atau kamu berserah sama Tuhan itu tadi? Misalnya marah itu kayak contoh, kamu dikritik sama orang, kamu reaksinya itu kayak membela diri terus, self defense. Padahal kalau misalnya kamu mau meredahkan egomu dan mencoba mendengarkan, mungkin aja kamu bisa improve. Contohnya kayak saya, kalau kalian mengikuti dari video sharinganku yang pertama itu 30 menit lebih. Sampai sekarang bisa di 10 menit. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya menerima feedback atau komentar dari teman terdekat saya, namanya Marcel. Dia selalu bilang, jangan terlalu bulat masih terlalu bulat bisa di to the point aja. Itu sudah to the point, cuma penjelasannya lebih disingkatin lagi. Itu yang membuat aku semakin maju, semakin bertumbuh. Jadi intinya yang mau tak sharingin itu gini, waktu kita ikut sama Tuhan sendiri juga bilang loh, saat kamu mengikut aku atau memberitakan firman dengan namaku, kamu akan dicerca manusia. Aku dapatnya gitu ya. Kamu akan dicerca manusia. Kamu akan ditinggalkan oleh teman-temanmu mungkin, atau sahabat-sahabatmu mulai menghilang, atau kamu merasa dirimu sendiri di dunia ini. Tapi itu yang namanya mengikut Tuhan. Itulah yang namanya iman. Iman itu bukan hanya kekuatan yang bisa memperbarui diri kita, atau willpower, atau yang satu lagi saya agak lupa. Tapi juga iman itu adalah sesuatu adalah kita percaya kepada sesuatu yang belum kita bisa lihat. Itu namanya iman. Contohnya, misalnya janji-janjinya Tuhan atau perkataan-perkataan pendeta yang kayak misalnya nubuatannya orang tua, itu kan belum kita bisa lihat, belum bisa kita rasakan.
Tapi kita percayai aja. Jadi intinya yang mau tak sharingin itu iman itu pasti ada hambatannya, pasti ada ujiannya. Tapi tetaplah bertahan. Karena saat imanmu bisa bertahan dalam masalah, kau bisa tetap percaya Tuhan dalam masalah, itu lahirlah iman yang sejati. Iman yang tahan uji. Kalau imanmu sudah tahan uji, kau menghadapi dunia ini sudah kayak catur-caturan sama anak kecil. Kamu yang sudah berumur kayak aku yang 18 tahun, main catur sama anak yang umur 4 tahun. Sekian dari saya, terima kasih.